6 selat di dunia ini, major strait, 6 selat di dunia ini. Lupa sejarah dunia, ini tanah air kita loh, bumi kita yang kita tinggalin ada 6 major strait atau 6 selat. Tahu nggak selat mana aja? Jadi ada terusan Suez, bener nggak? Itu yang besar. Dari 6 selat, ada 4 selat yang major strait ada di Indonesia. Anda tahu? Selat Malaka itu dilewatin 100.000 mother vessel setiap tahun. Selat Sunda, jadi kalau tentara Amerika itu mengawal wilayah yang namanya Seven Fleet. Kalau lihat peta ya, peta sekali lagi, dari San Diego markas dia ke Honolulu, ke Vanuatu, tahu Vanuatu? Solomon Island, ke Diego Garcia di bawah selatan di Sri Lanka, itu wilayah armada ke-7 Seven Fleet, namanya US PACOM, United States Pacific Command, bintang 4 di Okinawa. Jadi kalau kapal Cina lewat, bayangin ya, ini peta dunia nih, kita lihat, bayangin peta dunia. Di utara Indonesia, negaranya mana aja? Ada Jepang, ada Korea, ada Cina, ada Filipina, ada Taiwan, ada Hong Kong, bener nggak? Mereka adalah negara-negara produsen yang 20% pergi ke Amerika Utara, 80% ke Eropa, Afrika, dan lain sebagainya lewat Indonesia, bener nggak? Betul ya? Ada 100.000 vessel lewat di Indonesia. Kemudian kalau dari Australia mau ngirim nikel, mau ngirim batu bara, dia lewat Selat Lombok ke Selat Makassar baru ke utara, bener nggak? Amerika nggak mau Selat Malaka, Amerika muternya lewat Selat Sunda baru lewat selatan Indonesia. Jadi waktu mau dibangun jembatan Selat Sunda, dibangun oleh Cina, Amerika bilang nggak bisa, kapal gua lewat lo foto-fotoin, bener nggak? Paham? Ngerti sekarang? Ngelola negara nggak sederhana ya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi nggak boleh, kalau Amerika yang bangun boleh, paham ya, ini mengenai selat. Kalau presidennya pinter, sekali lagi nih, kalau jadi nggak enak ngomongnya. Kita ini setiap tahun AP, anggaran pendapatan dan belanja negaranya kan minus. Pendapatannya segini, belanjanya gede, jadi minus, betul nggak? Ngisi minusnya pakai apa? Betul nggak? Karena itu rupiah dari sejak dulu kala nggak pernah menguat, terus saja. Bahkan Jokowi waktu jadi presiden 12.400, sekarang jadi 14.500, bentar lagi nggak pernah menguat karena kita terus ada gap antara pendapatan dan belanja, betul ya? Setuju ya? Padahal Sriwijaya dulu, tanah air nih, Sriwijaya dulu, untuk menjadi negara besar, apa yang dilakukan? Dia majekin Selat Malaka. Jadi kapal yang lewat bayar, bener nggak? Apa yang terjadi kalau kita putuskan negara kepulauan Indonesia kita tutup? Nggak boleh ada yang lewat, boleh nggak? Singapura aja punya pulau, nggak punya laut loh dia. Dia kalau masuk ke Singapura lewat Natuna, bener nggak? Jadi kalau kita tutup apa jadinya? Australia mau ngirim barang, muter Papua Nugini, betul ya? Cina mau ngirim barang ke Eropa, muter Papua Nugini lewat selatan, bener nggak? Minyak Selat Hormuz dari Qatar, Dubai mau dikirim ke Jepang, ke Cina, mereka kan nggak punya minyak. Lewat Selat Malaka, nggak boleh, muter lagi. Apa yang terjadi? 7 hari lebih lama dan biayanya naik 10%. Terus kalau mau lewat Indonesia bayar $1 per 1 metrik ton, bener nggak? Kami pernah hitung nilainya 200 billion atau 2.500 triliun, alias kita semua nggak dipajaki, negara profit. Kenapa nggak dilakukan itu? Jadi
Nanti ini kita ber-2000 kita tanya ke negara, kenapa Anda nggak pajakin, bener nggak? Wah. Jadi, ini kalau kita cinta tanah air, bentar lagi Anda jadi merah putih, tau-tau bikin partai lagi di Maiyah. Terus sebenarnya kalau kita menjadi bangsa kuat, itu sesederhana tadi, betul nggak? Jadi itu cerita satu tentang tanah air. Yang kedua, bumi ini berputar pada porosnya sudah berapa lama? Ada yang tahu? 2 tahun? Udah berapa? Ada yang tahu? Oke. Kalau ada bola, kita tiup bola apa ya? Balon, apa bola gitu, bola plastik kita tiup. Bedanya adalah 100 negara belum hadir. Cina udah berdiri belum? India udah berdiri belum? Indonesia udah berdiri belum? Apa yang terjadi peta tahun 1900? Bentuknya kayak apa? Mulai bingung kan? Lupa pelajaran sejarah. Intinya adalah dulu tahun 1900 peta dunia itu berdasarkan wilayah koloni. Ini wilayah Belgia, ini wilayah Spanyol, ini wilayah Inggris gitu ya. Berdasarkan wilayah kolonialisasi. Inggris merasa di semua daerah mereka ambil perang sama Belgia, perang sama Portugis di daerah jajahannya ini yang membuat Eropa kaya. Efeknya Inggris suatu hari bilang 1900 kayaknya kita perlu junior ally atau negara aliansi ally. Dan dia bilang kayaknya Amerika bisa jadi alainya Inggris, bener nggak? Ini sejarahnya. 1904 datanglah delegasi Inggris ke Amerika untuk mengajak Amerika ke Eropa untuk melihat. Itulah kesalahan Inggris pertama. Karena apa yang terjadi? Begitu Amerika pulang ke negaranya, Amerika bilang ternyata teknologi Eropa itu 50 tahun lebih rendah atau lebih lama dari Amerika. Perang dunia pertama tuh masih locok. Amerika sudah revolver, tembakannya udah begitu. Film koboi sudah revolver kan? Mereka masih satuan. Jadi teknologi senjata Amerika udah lebih unggul. Dan sumber minyak sudah dikuasai oleh Amerika sejak lama. 1906 Amerika sudah punya pesawat terbang. Eropa masih bingung. Ngerti? Dan begitu perang dunia pertama, tahun berapa? 19 awal, Amerika memang tidak mau membantu Eropa. Amerika memang ingin Eropa hancur. Dan puncaknya adalah waktu tahun 33 Jerman mulai mengambil Polandia dan lain sebagainya. Amerika masuknya tahun berapa? 40 udah diundang, tahun 39 udah diundang, baru masuk tahun 44 sebenarnya dia masuk. Jadi cuma dia pengen Eropa hancur. Dan pertemuan beberapa bulan sebelum D-Day dipanggil 17 negara yang bakal menang perang. Di kota kecil di utara Boston yang namanya Bretton Woods. Ngumpul negara-negara Eropa, Amerika bilang, kita kan sebentar lagi mau menang perang. Betul ya? Betul kata mereka gitu. Kita tidak ingin ada perang dunia ketiga. Setuju? Setuju, bener gak? Ini orang udah lemes semua negara Eropa, bener gak? Amerika kan gak masuk-masuk. Untuk itu kita harus punya standar. Mulai sekarang dunia harus punya currency. Setuju? Setuju. Namanya dolar. Paham? Perancis delegasinya keluar langsung dari ruangan. Marah Perancis. Seminggu kemudian dia diserang sama Jerman. Perancis pulang. I taken deh. Nyerah juga dia. Bener gak? Akhirnya semua tanda tangan setuju mata uangnya dolar. Itulah alkemi yang Amerika punya. Bener? Ini nih harus ingat nih. Kemudian kita harus mempunyai World Bank. Berdirilah World Bank. Kita harus punya mengontrol yang namanya IMF. Berdirilah International Monetary Fund. Namanya. Semua kantornya ada di Washington DC. Artinya punya siapa itu? Punya si Ontohot, si Borokokok Amerika itu. Bener gak? Ya. Jadi dunia sejak saat itu dipetakan.
Eropa negara produsen, bahan bakunya dari Afrika. Arab dipecah 18 negara. Sumber energi dunia. Cina, India, Indonesia yang populasinya banyak dijadikan negara market. Amerika Utara bahan bakunya dari Amerika Selatan. Paham ya? Itulah peta dunia jadi. Suatu hari lagi Amerika fokus menguasai Timur Tengah, karena when you control the oil, you control the country, gitu kan. Dia mengontrol minyak untuk mengontrol sebuah negara. Fokus di Afghanistan, Cina membangun infrastruktur. Betul ya? Dari negara market, toto menjadi negara produsen. Toto Cina menjadi negara tadinya imitating, peniru, menjadi negara innovating. Benar nggak? Amerika kaget, toto Amerika Cina udah segitu besar. Jadi melenting si Cina ini. Pertanyaannya, kok bisa? Benar nggak? Benar nggak? Kan kita kalau belajar sampai ke negeri Cina, mau dibuka nggak rumusnya nih? Mau dibuka? Terakhir ya. Kalau kebanyakan bayar soalnya. Saya kasih rumusnya. Dunia punya jurus ekonomi. Tadi Pak Mastri bilang paling jarang ngomong di Mayah ini adalah tentang ekonomi. Jadi minta izin, boleh ngomong ekonomi sedikit ya. Tahun 1931 dunia itu resesi. Teori Adam Smith mati. Lahirlah seorang John Maynard Keynes. Keluar teori namanya Keynesian. Keynesian punya dua nabi. Inflasi sama bank sentral. Sejak saat itu bank sentral berdiri. Bank sentral Amerika dimiliki oleh, Anda boleh cek, yang miliki swasta, JP Morgan, Goldman Sachs gitu ya, bukan negara, ingat ya. Ini harus hati-hati. Anda lihat sendiri di Google, who own Federal Reserve gitu ya. Swasta, Amerika semuanya swasta. Tahun 2008, tahu-tahu ada subprime mortgage, JP Morgan, Goldman Sachs, tahu-tahu bangkrut semua. Bener ya, Anda tahu cerita itu. Dunia menganggap, orang-orang seperti saya menganggap bahwa Keynesian selesai. Lahirlah seorang manusia yang namanya Michael Hudson sebagai ekonom dunia. Anda boleh cek, why Michael Hudson is the best economist in the world. Kenapa Michael Hudson adalah ekonomik terbaik di dunia. Anda boleh cek di Google judulnya itu. Apa yang Michael Hudson lakukan? Siapa Michael Hudson? Michael Hudson tahun 80, tahun 90 dia adalah pengajar di Peking University. Yang diajarin adalah Xi Jinping, semua PKC Partai Komunis Cina, politbironya adalah murid dia. Dan apa yang dilakukan? Diajarkan printing money. Apa tuh printing money? Cetak uang. Contoh, saya presiden. Mas namanya siapa mas? Ilham, Mas Ilham. Anda Menteri Keuangan. Mas siapa namanya? Mas Danang bilang. Pak Presiden bilang ke saya, aminin ya. Kita pengen buat 1 juta rumah. 1 juta rumah, perlu berapa? 100 triliun gitu ya. Saya bilang, Mas Ilham, 100 triliun print mas. 100 triliun kasih dia. Apa yang ada di kepala Anda? Inflasi. Anda masih Keynesian, nabinya masih sana. Di kepala Hudsonian gak ada inflasi. Kenapa gak ada inflasi? Print 100 triliun, kasih. Nanti orang gak usah pakai bunga. Bayar utuh, begitu balik uangnya ada langsung bayar. Begitu masuk, mas, bakar duitnya. 5 tahun kemudian barang ini jadi, orang beli tanpa bunga. Kemudian uangnya masuk lagi ke negara, dibakar. Inflasi gak? Underlayingnya adalah 1 juta rumah tadi. Betul. Jadi Cina punya 2 mata uang, 1 renminbi, 1 yuan. Renminbi itu dicetak suka-suka dia selama ada proyeknya. Paham? Mulai paham? Dia nyetak apapun cetak aja, bener gak? Dan dia bikin. Karena itu tahun 90-an, tahun 2000 dia cetak segede-gedenya. Punya 2 mata uang dan renminbi gak pernah keluar. Yuan keluar. Yuan pakai peraturan internasional, nyetak duit harus pakai dolar atau emas. Tapi renminbi dicetak berdasarkan project. Itu underlaynya. Inflasi enggak? Tidak. Setuju ya? Itu teorinya Hudson. Lalu gimana yuannya supaya kuat? Gimana caranya? Gini caranya.
Ini kita Cina nih, kita kirim. Mas Fatul, Anda, ini Indonesia nih sekarang, kita pemerintah Indonesia. Rupiah kita supaya kuat gini. Kamu pergi ke Papua Nugini, cari orang di sana siapa yang calon pemimpin. Kayaknya di sana ada lurah, ada wali kota yang mau jadi presiden. Pepet. Contoh nih ya. Cari orang yang dekat yang bisa mempengaruhi dia. Anda cari Mas, setahun kemudian, oh ini bekas dubes nih, oh masuk ke sana. Wah, ini orang kayaknya deket, pepet. Bilang, kerjain semua proyek, pokoknya uangnya ada. Pokoknya lo kerja aja gitu ya, contoh nih ya. Ke Papua Nugini. Jangan senewan dulu Pak. Kemudian Papua Nugini punya proyek 100 billion dolar, bener nggak? Oke, 100 billion dapat ya, 100 billion. Ini intelijen kita nih, namanya infiltrasi masuk ke negara Papua tadi. Nama siapa? Namanya Larry Pak, orang yang dekat itu Pak. Sekarang tadi wali kota, sekarang udah Perdana Menteri Pak. Oh siap, gitu kan? Oke. 100 billion tadi kita print rupiah. Krakatau Steel nyala, pabrik bata nyala, semua nyala. Kita bawa ke Papua Nugini utuh. Barang Indonesia gak boleh ada pegawai Papua Nugini kalau perlu, bener gak? Begitu barang jadi, balik lagi, Papua Nugini bayar kita pakai dolar, bener gak? Begitu dolar masuk, rupiahnya yang sama dibakar. Naik gak nilai rupiah? Ngerti gak? Udah mulai paham? Indonesia nggak pernah digituin. Indonesia negara yang kuat, setuju ya? Nggak ada itu. Itu Papua Nugini. Yang goblok itu Papua Nugini, bener nggak? Setuju ya? Anda udah mulai mikir nih kayaknya. Ini revolusi nih. Udah mulai kebayang. Begitu kita tidak ngerti cara ngelola negara, kita dikerjain oleh negara lain, setuju ya? Nah, terakhir Bapak Ibu, sebenarnya untuk membuat negara ini jalan, rumusnya cuma 2. Kalau Mas Fatur Anda jadi presiden Mas, 2 aja kebijakan Anda begitu hari pertama Anda jadi presiden. Nomor 1, buat kepres ke peraturan presiden, siapa saja yang ngeluar uang ke luar negeri, tanpa beli barang apa segala macam, penjara 2 tahun Mas. Itu namanya flight capital. Betul ya? Keputusan Kepres kedua, mulai hari ini jam 24.00 bunga deposito 0. Mas, kalau Anda punya 1 triliun, setiap tahun Anda dapat 50 miliar, betul ya? Toto jadi 0. Kira-kira apa kepala pikirnya? Apa yang kamu pikirkan kalau deposito bunganya 0? Kalau keluar tangkap, bener nggak? Akhirnya akan menjadi usaha di negara sendiri. Ini di Mayah nih yang punya usaha, langsung gue invest dong tempat lo, bener nggak? Ada 11.000 triliun di bank sekarang nganggur. Dalam 1 malam keluar, ekonomi Indonesia maju nggak? Syariah nggak bangsa ini? Berkah nggak? Nggak ada riba. Betul nggak? Udah nggak ada riba, berkah, ekonomi maju dalam semalam, bener nggak? Gitu aja kok repot bener aja. Bapak Ibu mohon maaf jika ada salah. Terima kasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak.